Halo YouTube, ketemu lagi dengan Guru Mojo. Kali ini aku mau unboxing juga review action cam dari Brica ya guys. Yang keluarannya emang udah cukup lama, sekitar tahun 2016 yang lalu, dan aku emang sengaja beli kamera ini untuk dijadikan bahan review karena harganya sudah sangat murah ya guys. Jadi ini rekomendasi banget buat kalian yang lagi nyari action cam dengan harga murah dengan kualitas cukup lumayan bagus. Setelah sukses dengan B Pro 5 Alpha Edition 1 dan B Pro 5 Alpha Plus yang memiliki kemampuan merekam hingga resolusi 2,5K, Brica kembali merilis sebuah action cam pada tahun 2016 dengan harga yang sangat murah dengan kualitas yang mirip dengan GoPro. Dan kali ini Brica merilis B Pro 5 Alpha Edition Mark II dengan kemampuan merekam video hingga 4K. B Pro Alpha 5 Edition Max 2 atau disebut AI2 adalah versi upgrade dari action cam Alpha Edition 1 dan B Pro 5 Alpha Plus, dimana Brica telah melakukan perbaikan besar atas fitur-fiturnya yang dimiliki di action cam yang terbaru ini guys, mulai pengambilan gambar dengan resolusi 4K, Ultra HD, sensor yang lebih besar, dan resolusi kamera yang sudah mempunyai 16 megapiksel. Ya, untuk layar di B Pro terbaru ini dia menggunakan layar TFT 2 in, dan jika sebelumnya hanya menggunakan layar 1,5 in berjenis TFT juga. Tentunya akan memudahkan kita untuk mengoperasikan B Pro Alpha ini. Oke guys, kita langsung bongkar aja action cam dari Brica ini. Di dalamnya ada apa aja, kita bongkar. Mantap. Oke guys, sekarang kita udah bongkar action camnya, dan di sini kita dapat 3 stiker B Pro Alpha Edition ya guys. Stikernya seperti ini, dan di sini kita juga dapat kartu garansi dari Brica, dan ini bisa digunakan jika action cam ini punya masalah. Jadi kalian bisa klaim ke sini. Kartunya seperti ini. Juga di sini kita dapat book manual. Kita dapat baterai. Coba kita lihat baterainya seperti apa. Ya, baterainya seperti ini guys. Di dalam paket penjualan kita juga dapat banyak banget aksesoris ya guys. Contohnya seperti mikrofon seperti ini. Dia memakai jack 3,5 mm. Terus kita juga dapat mounting-mounting seperti ini guys. Banyak banget aksesorisnya. Ya, seperti ini contohnya. Dan semua aksesoris yang didapat ini bisa kalian gunakan untuk di tripod atau untuk di sepeda atau di helm. Pokoknya lengkap banget, tinggal kalian gunain aja semaksimal mungkin. Di sini juga udah sediain konverter 2,5 meter ke 3,5 meter untuk disambungkan ke action camnya guys. Lalu kita juga dapat kabel chargernya ya guys. Ini tipenya masih USB, dan dock chargernya juga kita dapat juga seperti ini. Seperti ini dock chargernya, jadi kalian tinggal colokin aja, tinggal pasang baterainya, tinggal kita pasang ke dayanya. Juga dapat strap seperti ini, juga kita juga dapat case seperti ini juga guys, juga case anti airnya juga seperti ini. Ini bentuknya seperti ini, bagus banget. Oke, langsung aja kita buka case-nya seperti apa. Kita lihat action cam-nya sebentar. Yep, action cam-nya seperti ini guys. Ini mirip banget dengan GoPro Hero 4 ya guys, mirip banget. Terus di depan ini ada layar monokrom, fungsinya buat notifikasi, juga ada tombol power. Sebelah kiri ada micro SD, juga ada port USB buat charger, juga ada jack audio 2,5 mm. Untuk bagian belakang ada layar sebesar 2 in, ini masih TFT, dan juga ada lampu indikator juga guys. Terus di samping kanan di sini ada 2 tombol, fungsinya untuk navigasi, juga untuk zoom, juga untuk volume juga. Lalu untuk bagian bawahnya ini ada baterai guys, tempat baterainya ada di sini. Kita tinggal congkel aja. Dan ini tempat baterainya seperti ini guys, kecil banget. Coba kita masukin, nanti kita coba nyalain ya. Kita pasang dulu tutupnya sebentar.
Untuk bagian atas di sini ada tombol shutter, juga tombol wifi, juga ada lampu indikator seperti ini. Juga ada tulisan logo B Pro 5, juga ada kamera di depan. Ini kameranya sudah 16 megapiksel guys. Jadi mantep banget. Oke, langsung aja kita nyalain. Oh ya, untuk powernya ada di depan ini guys ya, di sini. Oke, kita nyalain. Oh ya, di sini juga ada lampu indikator bahwa action cam ini udah menyala. Tadi ditandai dengan lampu warna biru. Oke, tampilannya seperti ini bentuk awalnya. Ada tulisan B Pro 5, keren. Yap, ini layar seperti ini, jernih, lumayan jernih, cukup bagus banget. Oke guys, aku tes untuk coba pengambilan gambar guys. Oh, ternyata memorinya belum dipasang, jadi dia belum bisa nge-save. Dan oh ya, aku saranin buat kalian kalau punya action cam, kalian harus pakai memori yang kelas 10 yang bisa ngedukung 4K. Jadi nanti hasil gambarnya juga maksimal, nggak patah-patah, dan akan terlihat lebih jernih, juga lebih bagus. Oke, kita coba lagi pakai action cam ini, kita ambil gambar, hasilnya seperti apa. Sebentar. Untuk pengambilan video di sini ditandai dengan titik warna merah yang berkedip. Ini menandakan bahwa action cam ini sudah mulai merekam video ya guys. Tombol di depan ini fungsinya untuk navigasi guys, masuk ke menu, atau untuk melihat video, atau untuk melihat foto, atau untuk setting. Ini kita pakai tombol yang paling depan. Dan ini menu-menunya seperti ini guys. Kalian bisa mengatur menu settingan video di sini, dan karena ini belum layar sentuh, kalian bisa gunakan tombol navigasi yang ada di sebelah kanan nih guys, juga sebelah atas untuk memilih. Di sini juga banyak untuk pemilihan resolusinya, ada 4K, ada 2,7K, ada 1080 60 fps, ada 1080 30 fps juga. Terus di sini juga ada 720p 90 fps, 720p 60 fps, 720p 30 fps. Jadi cukup lengkap ya guys. Lalu di menu perekaman lainnya, di sini ada perekaman suara yang kalian harus aktifkan, juga ada timelapse juga, terus ada loop recording, juga ada slow motion. Dan untuk timelapse juga slow motionnya kalian juga bisa atur di sini, kalian atur sendiri sesuai kebutuhan kalian ya guys. Dan untuk loop recordingnya aku saranin dia di angka 2 menit ya guys. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 menit itu akan merekod berulang-ulang. Jadi kalau misalkan kalian setting ke 2 menit, itu setiap 2 menit sekali dia akan nge-save, 2 menit sekali dia akan nge-save. Jadi hasil gambarnya juga akan terlihat lebih bagus lagi. Dan untuk pengambilan gambar slow motionnya di sini sudah 1080p 60 fps, juga 720p 90 fps. Untuk pengambilan foto di sini resolusinya juga banyak banget pilihannya guys, dari 2 megapiksel, 5, 8, 12 sampai ke 16 megapiksel. Jadi kalau aku saranin sih yang 16 megapikselnya, jadi gambarnya lebih tajam lagi. Di bagian foto juga masih ada timernya, juga ada auto shotnya juga. Lalu di settingan berikutnya di sini ada exposure, ada white balance, ada resolusi gambar, ada mode berkendara, ada wifi, ada frekuensi, ada lampu indikator, terus ada layar mati otomatis berapa detik, juga ada unit otomatisnya mau berapa detik, kalian bisa atur, juga ada watermarknya. Kalian bisa atur aja semaksimal mungkin. Terus ada tampilan bahasa, ada tanggal dan waktu, lalu ada format, ada pengaturan pabrik, juga ada versi dari perangkat lunak yang digunakan. Untuk pengaturan format memori juga unitnya kalian juga bisa atur di sini seperti ini. Kalian tinggal pilih aja. Fungsi dari format unit biasanya untuk mengembalikan ke settingan pabrik ya guys, ke settingan awal, jadi lebih fresh lagi. Dan ini adalah versi firmware-nya seperti ini guys. Jadi belum ada updatean sama sekali. Untuk kembali ke menu record, kalian tinggal tekan aja tanda silangnya dan kalian akan masuk ke menu record seperti ini. Oke guys, aku kali ini mau coba mengambil gambar dengan action cam ini, baik foto maupun video. Dan inilah hasil gambar dari action cam ini guys. Ini hasilnya seperti ini fotonya. Dan untuk memindahkan foto satu ke foto lainnya, kalian bisa menggunakan tombol yang ada di samping kanan. Kalian tinggal naikin aja atau turunin aja, kalian bisa pindahkan dengan tombol itu. Ini hasilnya seperti ini. Mungkin kurang kelihatan jelas ya kalau di video ini, tapi hasilnya bagus banget, warnanya jernih. Dan ini untuk hasil videonya seperti ini guys.
hasilnya jernih, warnanya tajam. Ini dalam keadaan malam, mungkin kalau di keadaan siang akan lebih bagus lagi hasil videonya. Untuk pengambilan video ini aku pakai resolusi 4K guys, jadi gambarnya tajam banget, jadi ya cukup bagus lah buat action cam semurah ini dengan kualitas 4K nya. Selain pengoperasian manual lewat action cam-nya, kalian juga bisa menggunakan aplikasi yang udah disediain dari Bipro-nya langsung ya guys. Kalian tinggal download aja di App Store atau di Play Store, dan kalian bisa konektivitas dengan WiFi menggunakan gadget kalian. Untuk mematikan WiFi-nya, kalian tinggal pencet aja tombol yang atas, yang sebelah kanan itu akan mati otomatis WiFi-nya. Untuk action cam ini menurut aku suaranya kurang keras ya guys, jadi kalian bisa menggunakan mikrofon bawaan dari paket penjualan yang menggunakan konverter 2,5. kita langsung colokin aja seperti ini. Kalau menggunakan mikrofon ini hasilnya akan lebih jernih lagi, lebih bagus lagi, lebih jelas lagi daripada kalian menggunakan action cam-nya langsung, karena mungkin aku kurang tahu kenapa suaranya sangat kecil banget kalau menggunakan action cam-nya, tapi kalau menggunakan mikrofon bawaannya itu akan terasa lebih jelas lagi. Untuk casing bawaan dari Bipro ini cukup lumayan bagus sih guys. Ini seperti ini bentuknya, ini untuk vlog. Kalau coba kita pasang dulu. Oke, bagus banget bentuknya seperti ini, solid banget, kerasa premium banget. Kalian bisa pasang tripod, bisa pasang tongsis, atau kalian bisa pasang tripod yang kecil seperti ini, tripod mini untuk ngevlog. Dan kita coba pasang, hasilnya seperti ini. Simple, minimalis, keren banget. Jika dirasa kurang panjang, kalian juga bisa menggunakan tongsis seperti ini guys. Ini kompatibel banget buat action cam ini. Oke, kita tinggal ganti aja casingnya, casing yang buat ngevlog seperti ini guys. Kita pasang dulu sebentar. Kita pasang dulu casingnya. Ini cukup lumayan bagus sih, masangnya juga sangat mudah. Oke, hasilnya seperti ini, dan kita tinggal pasang aja ke tongsisnya. Oke, kita pasang bautnya sebentar. Yap, hasilnya seperti ini guys, keren banget. Dan kalian juga bisa pasang tripod di bawah seperti ini. Jadi kalian kalau misalkan kalian lagi vlog, kalian bisa taruh aja action cam ini seperti ini, terus kalian bisa kendalin di ponsel kalian. Cukup bagus, mantap banget guys. Dan ini juga bisa dipanjangin guys, ini bisa mencapai hampir 1 meteran. Jadi kalian tinggal tarik aja. Jadi view-nya nanti akan lebih bagus lagi kalau kita ngambilnya dengan kita panjangin tongsisnya seperti ini. Oh ya, dan jika kalian ingin mengajak berenang action cam ini, kalian bisa menggunakan waterproof anti air seperti ini guys. Bentuknya seperti ini, kalian tinggal pasang aja ya seperti ini. Dan kalian juga bisa pasang handle-nya seperti ini. Dan fungsinya ini untuk ya, jadi ketika kalian lepas dari genggaman kalian, ketika kalian berenang, ini tidak akan tenggelam actionnya, jadi masih mengambang di air. Cukup bagus sih, mantap guys. Oke guys, cukup sekian aja unboxing juga review singkat dari aku tentang action cam Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark II ini. Jika ada tambahan atau koreksi silahkan tuliskan di kolom komentar ya guys. Ketik saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Thanks for watching and support this channel.